Kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Mulan. Film ini menceritakan seorang perempuan yang memiliki Qi atau kekuatan spiritual. Akan tetapi, dalam tradisi mereka bahwasannya seorang perempuan tidak boleh menggunakan Qi tersebut. Dan jika si perempuan tersebut menggunakan Qi dalam dirinya, maka itu akan menjadi aib bagi keluarganya. Oke, lanjut. Di awal scene kita diperlihatkan sosok Mulan yang masih kecil sedang menggiring ayam untuk masuk ke dalam kandangnya. Akan tetapi si ayam malah lari kemana-mana hingga mengacaukan tempat ibadah dan menghancurkan patung burung Phoenix. Lalu ayam ini terbang ke atas atap dan Mulan yang pantang menyerah tetap mengejar ayam tersebut hingga ke atas atap. Akhirnya si ayam lompat dari atas dan masuk ke kandang dengan sendirinya. Kemudian Mulan yang berada di atap tergelincir jatuh. Akan tetapi Mulan bisa mendarat dengan sempurna. Ayahnya sempat tersenyum melihat aksi si Mulan tersebut. Namun orang-orang di sekitar menatapnya dengan sinis. Kemudian di malam harinya ketika Mulan sedang menyisir rambut adiknya, lalu Mulan mendengar percakapan orang tuanya tentang penggunaan Qi yang digunakan oleh Mulan. Katanya, jika Mulan terus menggunakan Qi tersebut, maka Mulan akan dianggap sebagai penyihir dan itu akan membuatnya menjadi tidak terhormat. Ketika Mulan sedang memperbaiki patung yang rusak, ayahnya datang dan menasihati Mulan kalau dirinya tidak boleh lagi menggunakan Qi-nya karena hanya seorang laki-laki lah yang boleh menggunakannya. Di scene berikutnya ada seorang pengembara yang melihat seorang perempuan di hadapannya yang akan kita panggil Mak Lampir. Lalu Mak Lampir masuk ke tubuh si pengembara tersebut dan menuju ke sebuah granisun. Kemudian datang pemberontak yang dipimpin oleh Bang Bori, menyerang benteng atau granisun utara. Hingga akhirnya benteng tersebut berhasil ditaklukkan oleh para pasukannya Bang Bori. Dan tersisa satu orang tentara yang tidak langsung dibunuh. Melainkan Mak Lampir masuk ke dalam tubuhnya dan menuju ke kerajaan. Lalu memberitahu ke raja tentang penyerangan granisun oleh Bang Bori dan dibantu oleh seorang perempuan yang memiliki Qi yang sangat kuat. Namun si raja menyebutnya sebagai penyihir dan mengeluarkan dekrit bahwa satu pria dari setiap keluarga wajib bergabung dalam tentara kekaisaran untuk mempertahankan negara dari serangan bangsa Huan, yaitu orangnya Bang Bori. Setelah keluar dari istana, Mak Lampir langsung menuju campnya Bang Bori untuk memberikan informasi. Jadi Bang Bori ini memiliki tujuan untuk membunuh si raja karena si raja telah membunuh ayahnya. Tapi sebelum membunuh raja, Bang Bori ingin menghabiskan para prajuritnya terlebih dahulu. Dan juga si Mak Lampir ini sebelumnya adalah orang yang dijauhkan dari keluarganya atau diasingkan karena terus menggunakan Qi-nya. Dan Bang Bori membawa Mak Lampir bersamanya dan kini membantu Bang Bori. Ketika Mulan telah sampai di rumah dari sehabis berkuda, ibunya mengatakan kalau Mulan telah dijodohkan. Dan tentu saja Mulan tidak bisa menolak ucapan ibunya tersebut karena kehormatan yang didapat oleh seorang wanita adalah menikah. Lalu Mulan langsung di make up. Dan menuju ke tempat mak comblang atau tempat perjodohan. Ketika sedang menuangkan teh ke dalam gelas, tiba-tiba datang seekor laba-laba yang mana adiknya Mulan sangat takut dengan laba-laba. Dan si Mulan menindih laba-laba tersebut dengan sebuah teko. Namun si mak comblang meminta untuk meletakkan tekonya ke tempat semula. Dan tentu saja adiknya Mulan langsung berteriak ketakutan, membuat mak comblang terjengkang dari tempat duduknya, hingga membuat acara tersebut menjadi kacau balau dan juga membuat ayahnya menjadi kecewa. Kemudian datanglah tentara kerajaan menyampaikan pesan wajib militer. Setiap keluarga harus mengutus satu orang laki-laki. Dikarenakan keluarga Huan ini tidak punya anak laki-laki, jadi ayahnya lah yang akan ikut latihan wajib militer. Walaupun dengan kondisi kakinya yang tidak baik. Meskipun begitu, ayahnya Mulan adalah seorang pejuang sebelumnya. Di malam harinya, Mulan menemui ayahnya yang sedang mempersiapkan peralatan perangnya. Lalu ayahnya mengatakan kalau dirinya akan berangkat di pagi hari. Tapi sebelum ayahnya bangun, Mulan sudah memakai peralatan perang ayahnya dan pergi tanpa pamit, hingga membuat ayahnya kesal namun tetap sabar dan mendoakan keselamatan Mulan.
Dan tempat yang dituju tidaklah dekat, melainkan butuh beberapa hari. Hingga Mulan hampir kehabisan makanan dan akhirnya sampailah Mulan di tempat tujuannya. Dan tentu saja di sini tidak ada perempuan. Jadi si Mulan ini menyamar menjadi laki-laki. Dan agar dadanya terlihat seperti laki-laki, Mulan membalutnya dengan sebuah kain. Jadi Mulan tampak seperti laki-laki dan juga Mulan merubah namanya menjadi Huajun. Tapi aku tetap panggil Mulan. Di scene berikutnya ketika Mulan memasuki tenda, Mulan terkejut melihat keadaan di dalam tenda. Lalu masuklah si petinggi ke dalam camp, memerintahkan untuk mandi dan juga meminta relawan untuk menjadi penjaga. Dan tanpa basa-basi, Mulan langsung mengajukan dirinya agar tidak ikut mandi bersama. Keesokan harinya mereka melakukan pelatihan pedang, panah, tongkat, dan membawa 2 ember air ke atas bukit. Dan begitulah seterusnya hingga salah satu dari mereka dikeluarkan karena melakukan kecurangan saat latihan mengangkat 2 ember air ke atas bukit. Dan si Mulan ini tidak pernah mandi dari awal masuk pelatihan, hingga teman-temannya meminta Mulan untuk mandi karena aroma busuk yang keluar dari tubuhnya. Di malam harinya Mulan menuju ke sebuah danau untuk mandi, dan untuk yang pertama kalinya. Tapi tiba-tiba Bang Yoson datang. Tentu saja itu membuat Mulan terkejut dan takut kalau dirinya ketahuan. Lalu si Mulan berusaha membuat Bang Yoson pergi dengan menggunakan kata-kata yang tidak mengenakan. Di sisi lain, Bang Bori sedang mendiskusikan dengan para pemimpin dari masing-masing suku tentang penyerangan selanjutnya. Dan mereka tidak setuju kalau Mak Lampir ikut berperang bersama mereka. Lalu Bang Bori menenangkan mereka, singkatnya mereka setuju dengan Bang Bori. Kemudian Bang Bori beserta pasukannya menyerang Granny Sun. Di scene berikutnya ketika para prajurit akan berperang melawan pasukannya Bang Bori, sementara itu Mulan menghadap ke komandan dan ingin mengatakan yang sejujurnya kalau dia ini perempuan. Namun pembicaraannya dipotong oleh si komandan dan malah ingin mengajak Mulan ke desanya komandan. Lalu menjodohkan Mulan dengan anak perempuannya dan Mulan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dan scene dilanjutkan menuju Granny Sun, tempat yang bakal diserang oleh Bang Bori dan pasukannya. Keesokan harinya pasukan Bang Bori dan kerajaan Cina berperang. Namun Bang Bori dan beberapa pasukannya keluar dari barisan meninggalkan pertempuran. Mulan dan beberapa pasukan berkuda mengejar Bang Bori. Hingga pasukan Mulan mati terkena panah oleh pasukan kudanya Bang Bori. Dan tinggal tersisa 3 orang. 2 orang balik arah, namun si Mulan tetap mengejar. Hingga berhenti di suatu tempat dan kehilangan jejaknya Bang Bori. Lalu datanglah Mak Lampir menyerang Mulan dan menanyakan siapa Mulan. Dan Mulan mengatakan kalau dirinya adalah Huajun, pasukan kerajaan Cina. Ternyata Mak Lampir ini tahu kalau si Mulan ini bukanlah Huajun. Hingga akhirnya Mak Lampir melemparkan shuriken ke dadanya. Dan beruntungnya Mulan tidak mati. Mungkin karena kain pengikat ini. Dan si Mulan pun merenungkan dirinya untuk menjadi Mulan yang sebenarnya. Semua atribut perangnya dilepas dan juga ikat kepalanya. Kemudian Mulan menuju ke medan pertempuran melawan pasukannya Bang Bori. Lalu Mak Lampir mengubah dirinya menjadi burung kecil dan membuat pasukan kerajaan membuat perlindungan. Namun ternyata pasukan Bang Bori telah menyiapkan pelontar lalu menembakkan meriam ke arah pasukan kerajaan. Dan Mulan pun memiliki ide untuk menghancurkan pasukannya Bang Bori dengan membuat alat pelontar tersebut menembakkan tumpukan salju hingga membuat salju tersebut longsor dan menewaskan pasukannya Bang Bori. Dan ternyata berhasil sesuai rencana. Kemudian Mulan mencari Bang Yoson yang akan tertimbun longsoran salju. Lalu Mulan mendatangi si komandan untuk meminta maaf dan mengatakan yang sejujurnya.
Dan semua teman-temannya keheranan. Lalu si komandan mengusir Mulan walaupun Mulan menginginkan hukuman mati. Di saat Mulan sedang sedih dan menyendiri, datanglah mak lampir yang menceritakan dirinya kalau dirinya juga sendirian, tidak ada tempat tinggal, keluarga, dan lain-lain. Intinya, si mak lampir ingin mengajak Mulan untuk bergabung dengannya dan mengatakan kalau Bang Bori akan menyusup ke istana kerajaan. Namun, Mulan menolak ajakan mak lampir untuk bergabung dan kemudian pergi meninggalkan mak lampir. Lalu si Mulan mendatangi Granny Sun memberitahu ke komandan kalau si raja sedang terancam oleh Bang Bori dan pasukannya. Awalnya si komandan tidak percaya dan akan membunuh Mulan. Namun rekannya mengatakan kalau mereka percaya dengan apa yang dikatakan Mulan. Singkatnya, si komandan meminta Mulan untuk memimpin pasukannya ke kerajaan. Dan benar saja, Bang Bori dan pasukannya sudah menyusup masuk ke kerajaan. Dan mak lampir yang menyamar menjadi orang kepercayaannya raja lalu memberitahu ke raja kalau Bang Bori sudah menyusup ke kerajaan dan menantang raja untuk berduel di tempat yang sedang dibangun. Dan tentu saja si raja percaya dan langsung menuju ke arah Bang Bori bersama pasukannya. Setelah sampai di lokasi, pasukan pengawal raja langsung dikalahkan dengan pasukannya Bang Bori. Dan si raja berhasil diikat oleh Bang Bori. Ketika Mulan dan pasukannya telah memasuki kerajaan, tiba-tiba mereka disergap oleh pasukannya Bang Bori. Lalu Mulan menuju ke singgasananya si raja. Namun ternyata si raja sudah tidak ada dan yang duduk di kursi raja adalah si mak lampir. Dan mak lampir pun heran karena si Mulan diterima oleh pasukan kerajaan sementara dirinya tidak. Jadi intinya sih, Mulan meminta mak lampir untuk menunjukkan keberadaannya si raja. Dan mak lampir pun menunjukkan jalannya. Ketika Bang Bori ingin membunuh si raja, tiba-tiba mak lampir datang menghampiri Bang Bori. Kalau pasukannya Bang Bori mendapat perlawanan sengit oleh seorang wanita yang sedang menuju ke arahnya. Dan Bang Bori langsung menembakkan panahnya ke arah Mulan. Ternyata mak lampir mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Mulan. Jadi singkatnya Mulan mendapat perlawanan sengit dari Bang Bori hingga pedangnya Mulan terjatuh. Kemudian si raja menyemangati Mulan dan pertarungan pun dilanjutkan. Lalu Mulan berhasil menjatuhkan Bang Bori dari ketinggian. Ketika Mulan sedang berusaha melepas ikatan si raja, Bang Bori yang bangun menembakkan panah ke arah raja. Dan di waktu yang tepat, ikatan si raja telah dilepas dan si raja langsung menangkap anak panah tersebut dan melemparkannya ke udara. Lalu si Mulan menendang anak panah tersebut ke arah Bang Bori dan mengenai Bang Bori tentunya, hingga membuat Bang Bori meninggal seketika. Dan raja pun berhasil diselamatkan. Kemudian ketika Mulan menghadap raja dan si raja menawarkan Mulan untuk menjadi petugas pengawal kerajaan. Namun permintaan tersebut ditolak karena Mulan ingin kembali ke keluarganya. Mulan ingin mengabdikan dirinya dengan keluarga dan si raja pun menyetujuinya. Lalu Mulan pun pergi menuju rumahnya. Ketika telah sampai, Mulan disambut dengan senyuman orang-orang di sekitarnya. Dan Mulan meminta maaf ke ayahnya. Namun ayahnya tidak memarahinya dan memaafkan kesalahan yang telah diperbuat oleh anaknya. Kemudian datanglah tentara kerajaan memberikan pedang untuk Mulan sebagai bentuk penghargaan karena telah menyelamatkan raja. Dan memberikan tawaran yang sama, yaitu menjadi petugas pengawal kerajaan. Tapi si Mulan belum jawab. Dan film pun selesai. Di beberapa scene kita diperlihatkan seekor burung phoenix yang terbang mengelilingi Mulan. Jadi itu diumpamakan doa dari ayahnya Mulan agar Mulan selalu diberi keselamatan. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai habis.